Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Caturiyana dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bab 5, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pada pertemuan kedua ini, kita akan bahas subtopik yang kedua, yaitu tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anakku, menurut Suryono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Hal ini yang dapat menjadi sumber masalah sosial. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab, antara lain ekonomi, budaya, biologi, dan psikologis. Baiklah anak-anakku, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Yang kedua, faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Yang ketiga, faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Keempat, faktor psikologis, yaitu faktor psikologis muncul jika beban hidup yang berat dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan. Pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Untuk lebih mendalami kondisi budaya pada masyarakat Indonesia, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang merupakan bagian dari sistem sosial budaya. Unsur tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, mengatur hubungan manusia dengan lingkungan berdasarkan kitab suci. Agama juga dapat menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan para anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Berbagai aktivitas merayak masyarakat dalam menyelenggarakan upacara keagamaan diperlukan adanya sikap tolong-menolong, sikap kerjasama, dan toleransi antar umat beragama, baik yang seagama maupun tidak seagama.
Hal ini dapat menghindari terjadinya konflik, namun akan memperkuat sistem sosial budaya dalam masyarakat. Kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Secara umum, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Ormas turut serta membangun negara melalui pemberdayaan masyarakat. Makin banyak organisasi masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat juga makin membantu pemerintah dalam belanja dalam masyarakat dalam mensukseskan pembangunan nasional. Ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Semakin mudah manusia menguasai alam, semakin canggih manusia memanfaatkan alam, sehingga semakin tinggi peradaban manusia. Yang keempat yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan, baik lisan, tulisan maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa resmi, bahasa daerah, berfungsi sebagai bahasa komunikasi di daerah, dan bahasa asing berfungsi sebagai bahasa komunikasi internasional umum. Kelima, sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem mata pencaharian. Namun, sistem mata pencaharian disebut juga sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk, yaitu 1. Berburu dan meramu, 2. Menangkap ikan, 3. Bercocok tanam di ladang, 4. Bercocok tanam di mendak, bercocok tanam menetap, 5. Peternakan, 6. Perdagangan, 7. Bidang jasa. Anak-anakku, demikian pelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Sekian anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.